Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang, Senin 18 Januari 2021, bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Tema untuk kita percakapkan pada kesempatan ini, tema yang hangat menjadi percakapan di masyarakat kita, yaitu berbunyi, jangan takut divaksin. Tema ini kita landasi dari firman Tuhan, dari kitab Nabi Yehezkiel, pasal 37 ayat 2 dan ayat yang ke-10. Berbunyi, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ayat 10, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ada sebuah film seri yang berjudul Walking Death. Film ini memperlihatkan mayat-mayat yang sudah rapuh, tetapi mayat ini masih memiliki kekuatan untuk menyerang manusia yang hidup. Tetapi dengan senjata api yang canggih, orang melawan dan membasmi mayat-mayat hidup itu. Berbeda dengan mayat-mayat hidup dalam film ini, Allah membawa Nabi Yehezkiel melihat suatu lembah yang penuh dengan tulang-tulang manusia yang sudah kering, yang tak berdaya lagi. Dengan penglihatan ini, tulang-tulang manusia yang sudah kering itu menggambarkan penderitaan umat Tuhan, umat Israel di tanah pembuangan di Babel sebagai orang tawanan. Dan di sana mereka harus kerja keras, kerja paksa. Selain itu, penderitaan rohani karena mereka harus menyembah dewa Babel, menyembah Raja Babel sebagai dewa. Mereka tidak lagi merayakan Sabat dan tidak ada lagi perayaan-perayaan menyembah Tuhan Allah. Mereka tidak lagi menyanyi bagi Tuhan, walaupun mereka membawa alat-alat musik, rebana, suling, kecapi, namun mereka tidak bisa memuji Tuhan melalui alat-alat ini. Saudara-saudari, tadi saya sudah singgung sedikit tentang seri film Walking Death. Tetapi sungguh, manusia yang tadinya jaya makmur, umat Tuhan yang makmur, tetapi sekarang tak berdaya, hilang harapan, bagaikan tulang-tulang kering. Disinilah Nabi Yesaya harus ikut dalam pembuangan, ikut mengalami derita dan putus harapan bagi mereka. Tetapi rahasia dibukakan oleh Tuhan dengan memanggil Nabi Yehezkiel untuk satu rencana yang baik bagi umat itu. Dan ada tugas besar yang dibebankan oleh Tuhan kepada Nabi Yehezkiel, yaitu menyampaikan rencana Allah bagi umat yang terpuruk, yang sudah hilang jati diri, dan harapan mereka hari esok yang indah dibukakan oleh Tuhan bagi mereka. Nabi Yehezkiel harus menyampaikan penglihatan yang berisi nubuat kebangunan, kehidupan kembali umat Israel
agar mereka dalam saat sejenak penderitaan, mereka harus bertabah hati, bersabar, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dibutuhkan satu sikap optimis dan tidak takut memberitakan kebangunan kembali umat Israel. Inilah yang harus ditanamkan dalam Nabi Yehezkiel. Dalam tekanan yang begitu keras terhadap umat itu oleh bangsa Babel yang meremehkan mereka, sampai mereka mengeluh hanya bagaikan tulang-tulang kering. Itulah nasib kami sekarang. Tetapi Nabi Yehezkiel harus menyampaikan rencana Tuhan untuk kebangunan umat itu kembali. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita coba bercermin dari keadaan umat Israel ini ke dalam suasana pandemi COVID-19 di masyarakat kita. Minggu pertama bulan Januari ini, yang terjangkit, yang terpapar COVID-19 menunjukkan peningkatan yang tinggi, sehingga pemerintah, khususnya juga pemerintah Provinsi DKI, melanjutkan PSBB entah sampai kapan. Terus kantor-kantor, khususnya kantor pemerintah, sekolah, tempat ibadah masih ditutup. Industri yang mempekerjakan banyak orang harus mengurangi karyawannya. Dan selalu dihimbau agar orang lebih baik tinggal di rumah saja. Ini sangat mengekang kita. Sekarang, apa landasan harapan kita untuk menghentikan pandemi ini dan untuk membangun kembali kehidupan kita? Apa landasannya? Harapan besar untuk mengatasi COVID-19 ini yaitu dengan dimulainya penggunaan dimasyarakatkan vaksinasi untuk menghentikan COVID-19. Pemerintah sudah berusaha pengadaan vaksin dengan uji klinis dan tenaga medis, para relawan sebagai percobaan vaksin tersebut. Semuanya itu dengan biaya yang besar harus disediakan oleh pemerintah dengan tujuan memutus wabah COVID-19 yang sangat mencemaskan dan merugikan kita. Kalau Nabi Yehezkiel bernubuat tahap demi tahap sesuai dengan perintah Tuhan, sehingga Israel yang sudah kering itu menjadi satu pasukan tentara yang sangat besar di ayat 10 tadi, maka tugas kita sekarang ini memberikan semangat supaya dapat disingkirkan pandemi COVID-19, agar masyarakat dengan senang hati bisa mengikuti menerima vaksin. Dengan demikian, saudara-saudara, visi kita tentang vaksin ini, keadaan akan normal kembali, bebas dari pandemi COVID-19, dan keadaan negeri ini akan bagaikan pasukan tentara yang kuat dan besar membangun kembali bangsa dan negara kita ini. Itulah visi kita dengan vaksin COVID-19 ini. Mari saudara-saudari, kita renungkan tema yang berbunyi, jangan takut divaksin, dengan pokok sebagai berikut. Pertama, bagi yang memenuhi syarat untuk divaksin, siapkah Anda menerima vaksin COVID-19? Bagi yang memenuhi syarat, Anda sudah siap divaksin? Menerima vaksin untuk menghentikan COVID-19? Yang kedua, apa saran Anda bagi orang
yang memang memenuhi syarat menerima vaksin, tetapi mereka menolak dengan alasan takut, dengan alasan resiko yang tinggi. Apa saran Anda bagi mereka seperti ini? Yang ketiga, mari tuliskan visi Anda kalau vaksin ini telah terlaksana sesuai dengan rencana pemerintah berhasil. Apa visi Anda di tengah-tengah bangsa kita? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, ada saatnya kami lemah, tak berdaya, khususnya menghadapi pandemi COVID-19. Ada saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, bahkan mereka yang meninggal. Dalam kelemahan ini, kami yakin rencana Tuhan selalu baik bagi kami. Maka saatnya sekarang kami berharap dan memohon agar rencana Tuhan yang baik itu semakin nyata bagi kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Telah tiba saatnya pemerintah kami menggunakan vaksin agar pandemi COVID-19 ini dapat dihentikan. Karuniakan hikmat bagi pemerintah kami dalam menggunakan vaksin agar pandemi COVID-19 dapat dihentikan. Karuniakan keberanian bagi masyarakat untuk menerima vaksin. Kami memohon bagi saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, Tuhan menolong agar lekas sembuh. Kami berdoa agar dunia usaha dengan situasi ekonomi negara boleh bertambah maju. Masyarakat yang mengalami kesulitan seperti usahanya terhenti, mereka yang terkena PHK, kami mohon mereka menemukan jalan lain untuk bertahan dan bangkit kembali. Harapan kami atas keberhasilan vaksin COVID-19 untuk mengembalikan keadaan para pekerja di kantor aktif kembali, berjalan dengan baik, sekolah dibuka kembali, anak-anak sekolah boleh bersama-sama belajar, tempat ibadah kembali dibuka untuk kami beribadah bersama-sama di tempat ibadah kami. Ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Kabulkanlah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.